warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Iyong dengan NIM B2106035. Baik, di sini saya akan membuat tugas video yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Arifah Usman SST MKes pada mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah tuntutan masyarakat terhadap perubahan dan perbaikan dalam pelayanan. Yang kedua, integrasi kebidanan pada sistem kesehatan masyarakat. Kita ketahui, kebidanan komunitas adalah asuhan kebidanan yang dapat diberikan pada masyarakat melalui peningkatan pemeliharaan kesehatan yang memperhatikan sosial budaya dan mendekatkan akses pemberian layanan kesehatan dalam upaya pencegahan pertolongan yang terlambat penanganannya. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, tuntutan masyarakat terhadap perubahan dan perbaikan dalam pelayanan. Memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat berarti bekerja untuk membantu orang mengubah cara mereka melihat masyarakat, meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, dan meningkatkan kemampuan fisik mereka. Tujuan dari pengembangan manusia adalah untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia untuk mengontrol lingkungannya. Langkah-langkah dalam memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang bagian A itu membuat lingkungan untuk mengembangkan dan menggunakan potensi lokal. Bagian B memperbaiki kualitas potensi yang ada. Bagian C menjaga aktivitas yang sudah ada. Dan yang bagian D mempertingkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Adapun bentuk program masyarakat, bagian A itu program intensif, melakukan pengembangan masyarakat melalui kerjasama dengan instansi terkait atau kerjasama lintas sektor. Bagian B, program adaptif, hanya memberikan pengembangan masyarakat kepada satu instansi atau departemen yang bersangkutan untuk melakukannya. Dan bagian C, program proyek melakukan pengembangan masyarakat dalam bentuk usaha terbatas di wilayah tertentu dan program disetujui. Langkah pengembangan peran serta masyarakat ekologi manusia mencakup pengembangan peran dan masyarakat. Orang-orang dimotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam upaya kesehatan keluarga di masyarakat. Secara garis besar, langkah-langkah pengembangan peran serta masyarakat terdiri dari bagian A itu ada berkomunikasi dengan pemimpin, organisasi, dan penggalangan untuk mendapatkan dukungan. Yang bagian B meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenal dan memecahkan masalah kesehatan keluarga dengan menggali dan menggerakkan sumber daya mereka. Memanfaatkan kader yang telah terlatih untuk melaksanakan kegiatan kesehatan keluarga untuk masyarakat ekologi manusia mencakup pembinaan peran dan masyarakat. Orang-orang dimotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam upaya kesehatan keluarga di masyarakat. Secara garis besar, langkah-langkah mengembangkan peran serta mencakup salah satu bentuk nyata dari peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM. Ini sebenarnya dapat membangun berbagai bentuk UKBM lainnya seperti Polindes, POD atau pos obat desa, pos UKK atau pos upaya kesehatan kerja, toga atau taman obat keluarga, dan dana kesehatan. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, integrasi kebidanan pada sistem kesehatan masyarakat. Dalam komunitas terdapat banyak jaringan kerja bidan, termasuk puskesmas atau puskesmas pembantu, Polindes, posyandu, BPS, rumah pasien, dasawisma, dan PKK. Sebagai anggota tim bidan di puskesmas, mereka diharapkan dapat menyebarluaskan kegiatan yang akan dilakukan, memahami dan menguasai tugas dan fungsi masing-masing, selalu berkomunikasi dengan pemimpin dan anggota lainnya, memberi dan menerima saran, dan bertanggung jawab atas kegiatan tim secara keseluruhan dan hasilnya. Bidan diharapkan mampu mengelola dan melaksanakan kegiatan kebidanan di komunitas, di Polindes, posyandu, BPS, dan rumah pasien. Kerjasama diperlukan dalam jaringan kerja bidan komunitas, baik lintas program maupun lintas sektor. Kerjasama lintas program terjadi di antara organisasi terkait seperti imunisasi, pemberian tablet FE, vitamin A, dan PMT, dan sebagainya. Kerjasama lintas sektor terjadi di antara organisasi atau departemen lain seperti BIAS dan PAUD. Tujuan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam kebidanan komunitas adalah untuk menggalakkan kerjasama antara program dan sektor yang berbeda dalam mencapai tujuan yang sama. Pertama, menambahkan koordinasi untuk memenuhi tanggung jawab pengembangan kesehatan masing-masing. Untuk memecahkan masalah kesehatan, kerjasama antara program dan sektor penting adalah
yang diperlukan. Hal ini menyebabkan fungsi koordinasi yang dilakukan oleh sektor kesehatan sangat penting. Terus yang kedua, menambahkan komunikasi tentang masalah kesehatan antara sektor publik dan swasta. Komunikasi efektif melalui pertemuan berkala yang disetujui bersama adalah perlu untuk meningkatkan pemahaman antara anggota dan mitra. Yang ketiga, menambahkan kemampuan secara kolektif dalam menangani masalah kesehatan dengan tujuan mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi semua pihak. Mempergabungkan kekuatan untuk memecahkan dan menangani masalah kesehatan masyarakat lokal adalah tujuan utama dari kemitraan di bidang kesehatan. Hal ini menyebabkan tujuan bersama dari sebuah kemitraan adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, menambahkan komitmen bersama. Komitmen disebutkan sebagai siapapun untuk berpartisipasi dalam program atau upaya pemecahan masalah kesehatan yang telah disepakati bersama. Setiap anggota harus mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Bagian kelima, tercapai upaya kesehatan yang efektif, efisien, atau berhasil. Metode ini juga digunakan dalam kerjasama antara program dan sektor. Adapun yang bagian A itu input, bagian B proses, bagian C output, dan bagian D itu ada outcome. Baik, itulah hasil video yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.